Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Malam ini siang ini kita bertemu di dalam pelajaran hadis di mana kita melanjutkan lagi tentang keutamaan wudu ya. Di hadis selanjutnya, inna ummati yad'una yaumal qiyamati gurran hajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dengan keadaan bersinar-sinar, bercahaya karena bekas wudu pada anggota tubuh mereka. Siapa yang melebihkan batas sinarnya, maka lakukanlah, yakni tidak hanya membasuh sampai batas minimal ya, tetapi dilebihkan sedikit agar lebih sempurna. Riwayatkan Bukhari. Maka Rasulullah kelak pada hari kiamat akan mengenali umatnya dengan tanda khusus ini. Alangkah merugi dan sia-sia bagi orang yang kulitnya tidak pernah disentuh oleh air wudu. Abu Hazim berkata, saya pernah berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang berwudu untuk sholat. Ia memanjangkan, membasuh tangannya sampai ke ketiaknya. Lalu saya katakan kepadanya, hai Abu Hurairah, wudu apaan ini? Maka ia menjawab, wahai Bani Furukh, kalian ternyata berada di sini. Seandainya saya mengetahui jika ada di sini, pasti saya tidak berwudu seperti ini. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, cahaya yang bersinar pada seorang mukmin kelak pada hari kiamat akan sampai pada batas di mana ia membasuh pada wudunya. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini keutamaan wudu yang ditunjukkan bahwa keutamaannya pula akan sampai di hari kiamat kelak, yang Rasulullah akan mengenal kita ya, insyaallah ya, dengan bekas wudu kita ya. Karenanya ketika kita berwudu, lebihkan ya. Hanya misalnya yang tangan sampai sikut, nah lebihkan sampai sini gitu ya, sampai ke lengan gitu ya. Lebihkan aja. Kalau tadi Abu Hurairah sampai ke tiak bahkan ya. Nah, kalau yang saya baca dari beberapa literatur ya, itu sampai ke lengan, lebihkan ya. Yang tangan sampai ke lengan ya, lebihkan aja ya. Supaya tentunya bekasnya itu lebih ya gitu, lebih baik gitu. Yang kaki itu ya, tidak hanya sampai ke mata kaki, tapi sampai ke betis ya gitu, sampai ke betisnya ya. Tapi tidak boleh berlebihan sampai ke lutut ya, tidak ada contohnya itu mah ya. Ya, sampai ke betis ya. Tuh. Batas maksimalnya sampai ke betis ya. Jadi tidak boleh lebih. Itu yang dicontohkan. Kalau tangan
sampai ke lengan. Nah itu. Karenanya ketika kita mampu untuk melebihkannya, kita lakukan ya gitu. Maka nantinya kita itu akan dikenal dengan bekas wudunya ya. Si fulan, si fulanah ini dikenal tuh ya, orang yang senantiasa berwudu untuk sholat ya pasti ya. Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran ya. Itu ya. Disunahkan pula ya membaca Al-Quran berwudu ya. Tuh. Jangan jorok tuh ya, baca Quran langsung ya, baca Quran tidak berwudu dulu ya. Jorok tuh mat. Itu ya. Masuk masjid sama ya. Sunahkan berwudu dulu kan, itu masjid tempat yang suci itu ya gitu. Berwudu gitu. Atau ngacapruk ya segala budak letik tuh ya gitu. Langsung datang gitu. Atau wudu-wudu acan gitu, langsung we gitu kumaha gitu ya. Itu ya. Nah itu. Perhatikan ya, bahwa kita harus senantiasa mengajarkan adab-adab ini ya gitu. Adab-adab ya yang nanti juga kita sampaikan ya pada kadar kita, bahwa inilah wudhu yang dicontohkan. Bagaimana bekas-bekasnya nanti itu akan sampai di hari kiamat sebagai tanda ya gitu. Ya. Bahkan Rasulullah itu akan mengenal umatnya ya, sebagaimana dikatakan pula orang tua mengenal anaknya ya gitu. Mengenal umatnya itu sangat benar-benar tuh ya gitu. Karenanya alangkah rugi itu ya. Bagaimana di zaman sekarang tuh banyak mereka yang meninggalkan sholat tuh ya. Dan mereka tidak perhatian pada din, pada Islam itu sendiri ya. Tidak perhatian pada agama mereka sendiri ya. Sehingga ya boro-boro untuk ngaji atau untuk ikut sama kita ya, sholat saja susah gitu ya. Nah itu. Atau dia bahkan untuk diajak berhijrah saja susah gitu ya. Nah itu. Sehingga ya nggak ada bekas wudhu gitu ya. Nanti di hari kiamat bagaimana dia dikenal sebagai umatnya Nabi ya. Cita-cita selalu ya, ya saya ingin jadi umatnya Nabi. Tapi dia tidak mempanjangkan wudunya ya gitu. Tidak membaguskan wudunya. Ya. Karenanya kan Rasulullah selalu mengingatkan fas bikil wudu ya. Baguskanlah wudu ya gitu. Dan dicontohkan oleh Abu Hurairah ya. Nah itu. Nantinya cahaya yang bersinar pada seorang mukmin akan sampai pada batas di mana dia membasuh pada wudunya ya gitu. Wahai hamba Allah, wudu untuk sholat telah difardukan ya. Kedudukannya adalah wajib ya. Sebagai syarat sah sholat itu sendiri ya, harus taharah ya. Salah satu taharah itu adalah dengan berwudu ya. Dengan cara yang mudah bukan ya wudu itu ya gitu. Hanya menyucikan yang wajibnya 4 anggota tubuhnya saja ya gitu. Yaitu wajah ya, kedua tangan sampai sikut ya, kepala ya,
mengusap kepala ya. Kemudian kedua kaki sampai mata kaki itu mudah ya. Pada wajah itu terdapat pandangan, penciuman dan ucapan ya. Ini bisa jadi pengampunan atas dosa-dosa kita ya. Kifarat ya. Pada kepala terdapat pendengaran dan pikiran ya. Apa yang kita pikirkan ya, pikirkan yang benarkah atau pikiran yang terbecus kumaha itulah gitu. Nah, itu dengan wudhu itu bisa diampuni ya insyaallah ya. Kedua tangan selalu menyentuh dan kaki selalu berjalan ya. Kemana arah kaki kita berjalan ya. Perbuatan manusia sepanjang hidupnya hampir tidak keluar dari salah satu anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam wudhu tuh. Ya pasti jelas ya gitu. Karena manusia sebagai tabiatnya selalu bersalah, yaitu manusia ya gitu. Mungkin saja ia mengonsumsi makanan yang haram, bisa jadi ya gitu. Yang makanan itu terkadang tuh ya, ada makanan orang lain tuh ya, langsung aja dicapluk gitu ya. Langsung dicapluk, enggak minta izin dulu, ini boleh enggak dimakan gitu, atau ini halal enggak gitu ya. Halal atau tidak? Kalau dia bilang halal silahkan aja gitu. Ya kalau nggak halal jangan tuh ya. Ini punya siapa? Kalau punya kita ya kita ambil itu, kita makan, kita minum tuh ya gitu. Kalau bukan punya kita ya jangan gitu. Gitu. Ya. Nah itu. Atau pekerjaan-pekerjaan yang haram tuh ya terkadang juga tuh ya. Nah itu. Atau perkataan-perkataan yang haram ya. Melihat atau mencium yang haram ya. Ya. Dan terkadang mendengar yang haram. Nah itu. Atau berjalan menuju yang haram, atau tangannya menyentuh yang haram. Nah, jelas zaman sekarang tuh ya gitu. Banyak tuh ya. Ya secara kalau tidak sengaja nggak apa-apa itu ya. Kita nggak sengaja untuk menyentuh yang bukan mahram ya, kita kalau misalnya saat berdesakan ya kan nggak sengaja itu ya, atau pula ya sulit untuk dicegah itu ya, ya tidak masalah ya gitu. Ya kalau mudah untuk dicegah selama itu kita diberi kemudahan oleh Allah, jangan sampai menyentuh yang haram ya. Nah, itu semua dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat dan lain sebagainya ya. Maka sangat memerlukan kepada sesuatu yang bisa menolongnya ya, dan menolongnya untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut dan melebur dosa-dosanya yang diperbuat oleh anggota tubuhnya, yaitu dengan kasih sayang Allah dan hikmahnya disyariatkan wudu ya, yang mampu menghilangkan kotoran, kesalahan dan dosa tersebut ya. Karenanya kalau seorang muslim berwudu, maka ketika membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya itu semua kesalahan ya. Meruluk itulah itu bahasa Sunda nama, meruluklah kesalahan-kesalahan orang ketika kita membasuh wajah, meruluk kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya ya tuh, juga termasuk di antaranya juga ya tuh. Berceceran ya gitu, berceceran jatuh gitu ya, itu dosa-dosa tuh. Bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudunya itu. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka berceceran ya, keluarlah dari tangannya itu seluruh kesalahan yang telah ia perbuat oleh tangannya, bersama dengan tetesan-tetesan air wudunya itu ya. Ya. Kadang kita ya
tidak sengaja atau bahkan ya hawa nafsu ya gitu, memegang sesuatu yang haram ya, atau menyentuhnya, atau kadang dari kita ada yang suka kadang memukul gitu ya, gimana gitu ya gitu. Nah, itu maka ketidaksengajaan atau hawa nafsu itu akan diampuni ya dengan berwudu ya. Kemudian juga apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kakinya bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudunya, sehingga hamba tersebut keluar dari wudunya dalam keadaan bersih dan tidak ada dosa ya, bersih dari dosa-dosa yang dilakukannya gitu, dengan anggota wudunya itu. Karenanya dengan wudu ini bisa membersihkan wudu kita ya gitu, membersihkan dosa-dosa kita. Nah, semuanya itu telah sahih ya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Muslim dalam sahihnya. Juga meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda pada para sahabat, maukah kalian tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat pun sontak menjawab, mau ya. Wahai Rasulullah, dia bersabda menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak menyenangkan ya, pada saat dingin ya, pada saat sakit ya, tetap menyempurnakan wudhu ya gitu. Sorry, hal-hal yang bisa dijadikan uzur ya gitu. Kalau luka yang tidak bisa menyentuh air atau penyakit yang tidak boleh terkena air ya gitu. Tapi kalau hanya sekedar luka biasa terkena air, dia paksakan untuk menyempurnakan wudhu, itu ya. Di antaranya sempurnakan wudhu itu ya. Saat-saat yang tidak menyenangkan ya. Ya, di antaranya itu ya. Bisa jadi ketika dingin atau airnya sedikit ya hangatlah gitu. Tapi si ininya tidak koneksi kulitnya itu ya gitu, dengan air sedikit hangat itu ya. Atau tubuhnya kurang sehat dan sebagainya. Nah itu. Dan wudhu yang setiap hari diulang-ulang ya itu, berkali-kali kan gitu. Karena memang kita memelihara kedua tangan dari kotoran, mulut dari bau kurang sedap, nah tentunya nyium bau naon gitu kan gitu. Nah itu dibersihkan ya. Hidung juga ya, ada benda-benda yang menempel tuh ya gitu, istinsyak gitu ya. Kedua matanya dari debu-debu yang menempel padanya, dan kedua kakinya dari bau yang kurang, dari debu-debu ya, dan sebagainya. Lebih dari ini, wudu bisa mendinginkan rasa panas yang ada dalam tubuh ya. Karenanya orang yang sering marah ya, dianjurkan untuk senantiasa berwudu, atau saat mau marah dia berwudu ya gitu. Serta menghilangkan rasa malas ya wudu itu kan gitu. Kalau ngantuk ya, terkadang memberikan rasa semangat ya, bangkitkan semangat sehingga layak mendirikan sholat dengan cara yang baik dan benar. Karena hal itu sulit dilakukan dalam keadaan malas dan bosannya gitu. Maka kalau dia berwudu, semuanya itu akan hilang dan kembali semangat ya. Karenanya dengan wudu gejolak jiwa akan menurun ya, kobaran apinya ya
yang berapi-api gitu kadang ya gitu. Orang itu ya punya karakter berapi-api gitu ya gitu. Itu akan padam ya gitu, punya kepala yang dingin lah gitu bahasa kita mah ya gitu. Karena kemarahan kan itu kan gejolaknya api itu ya. Kan diciptakan oleh Allah. Kemarahan itu ya dari setan, diantaranya ada yang dari setan tuh ya gitu. Kalau dia orang yang sering marah itu dari setan tuh ya gitu. Ya kalau sekali-kali dia tegas itu mah masih wajar itu ya. Kadang harus tegas kali-kalinya itu karena ya bisa jadi sifat kasih sayangnya juga itu. Atau tegas sekali-kalinya untuk memberikan pelajaran itu ya. Nah, itu boleh-boleh saja ya gitu. Tapi kalau dia adalah orang yang karakternya sering marah, itu yang jadi bahaya. Karenanya sering diingatkan agar berwudu ya gitu. Karenanya sangat layak bila memadamkan api tersebut dengan air ya gitu. Ya. Karena Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kalian sedang marah ya, maka berwudulah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan yang terakhir ya, telah diriwayatkan secara sahih oleh Muslim dan imam hadis lainnya bahwa Nabi SAW memerintahkan berwudu setelah makan daging unta. Mungkin rahasianya adalah bahwa binatang unta diciptakan ya, dari setan ya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan imam hadis lain, sesuai bila menghilangkan rasa sombong dan angkuh ya, dengan berwudu ya gitu. Bahkan wudu bisa mengusir setan ya, sesuai dengan sabdanya itu ya. Ya, unta juga itu makhluk Allah ya. Kenapa makan daging unta? Itu disuruh berwudu kayak karena emang panasnya itu ya itu. Ya, diciptakan dari setan itu bukan artinya zahir ya, tapi itu cuman perumpamaan saja ya, perumpamaan majaz lah gitu. Nah, kalau kita juga diantaranya menghilangkan sifat kesetanan ya dari kita, ya, maka berwudu lah gitu. Ketika kita mau tidur ya, setan itu membuat 3 ikatan dalam kepala kamu. Apabila bagian bangun tidur, lalu kita misalnya berzikir kepada Allah, ya, kita bangun, kita misalnya bangun jam 3 misalnya ya, bertahajud, nah itu maka terlepaslah 1 ikatan ya gitu. Ya, kita berdoa ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana gitu, dan seterusnya itu. Maka terlepas 1 ikatan itu ya. Kemudian kita berwudu ya gitu. Beranjak untuk berwudu. Maka terlepas juga 2 ikatan ya gitu. Sampai nanti ketika sholat subuhnya tepat waktu ya, itu terlepas ikatan yang lainnya juga ya gitu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Wallahu minkum, wallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina wa nafs. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.